hari ini kita akan belajar mengenai dampak kepadatan populasi manusia dan pencemaran lingkungan. Mengapa terjadi kepadatan populasi manusia? Sebenarnya kepadatan populasi itu adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kalau sebagai contoh sederhana, oke, kita bisa menggunakan kalkulator di sini. Misalnya di dalam sebuah kelas yang terdiri dari 40 orang siswa, itu memiliki luas kelas 8x8. Berarti 8 meter kali 8 meter ya. 8 meter kali 8 meter berarti 64. Berarti dibagi 64 0,625. Berarti kepadatan populasinya adalah 0,625 jiwa per meter persegi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kenapa terjadi kepadatan populasi? Juga karena angka kelahiran bertambah seiring dengan teknologi. Karena teknologi makin maju, maka semakin mudah untuk seorang ibu melahirkan anak dengan aman dan selamat. Dan ini juga bisa berarti pemeliharaan kesehatan yang semakin baik dengan meningkatnya teknologi, sehingga angka kematian bisa berkurang. Ya, karena berbagai macam penyakit bukan mudah ya, bisa diatasi dengan kemajuan teknologi. Yang zaman dulu nggak bisa diobati, sekarang bisa diobati. Zaman dulu nggak ada vaksinnya, sekarang ada vaksinnya. Seperti itu. Kemudian migrasi ke daerah tertentu, misalnya ke kota metropolitan yang menyebabkan kepadatan penduduk. Hal ini juga bisa dipicu karena perbedaan UMR ya. Ada UMR atau upah minimum regional di suatu daerah yang dianggap lebih tinggi dari yang lain, sehingga tampaknya hidup akan lebih mudah bila pergi ke kota tersebut. Kalau memang pergi ke kota tersebut dan dia punya keahlian tertentu, sehingga dia bisa bekerja di sana dan memberikan sumbangsih baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kota, itu nggak masalah. Tetapi kalau datang tanpa keahlian, tanpa persiapan yang baik, kemudian datang ke kota itu dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak, mungkin harus kecewa karena mungkin tidak semudah itu. Bahkan ketika tidak mendapatkan pekerjaan, tentu saja bisa mengarah ke permasalahan sosial yang lebih serius. Dalam grafik ketersediaan pangan terhadap jumlah penduduk, maka seiring dengan pertambahan penduduk, maka ketersediaan pangan ini makin berkurang. Hal ini sebenarnya bisa masuk logika. Kenapa? Karena lahan pertanian itu makin kurang, apalagi mulai digeser dengan banyaknya pemukiman gitu. Nah, usaha untuk menangani masalah tadi atau krisis pangan, kita bisa dengan menggunakan revolusi hijau atau usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi bahan makanan, seperti misalnya menanam secara hidroponik. Ini adalah desain sederhana ya. Sudah banyak desain yang lebih baik sehingga bisa menampung lebih banyak tanaman, sehingga nanti bisa memanen lebih banyak tanaman dengan lahan yang minim. Ya, sekalipun tidak mempunyai sawah atau kebun tetap bisa dilakukan. Ya, bahkan secara sederhana menggunakan botol bekas minuman mineral juga memungkinkan sampai panen. Kemudian, revolusi biru adalah usaha mengembangkan teknologi kelautan seperti menggunakan ganggang merah untuk kosmetik dan teripang sebagai sumber makanan. Ini ada gambar dari teripang yang seperti dikeringkan seperti itu ya. Dan masih banyak jenis masakan yang lain untuk bisa mendapatkan manfaat dari teripang. Revolusi putih adalah usaha mengembangkan mikroorganisme untuk meningkatkan produksi bahan makanan seperti pakai apa ini? Ya, bioteknologi sederhana lah, seperti yogurt, kemudian ada mentega, ada keju, kemudian ada tape, kemudian ada tempe, ada roti, dan ini semua pernah dicoba di sekolah ya, kecuali mentega yang saya pernah lihat. Jadi yang 5 yang lain saya pernah lihat anak-anak bikin, dan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian dampak kepadatan populasi yang lain adalah menurunnya cadangan air bersih, sehingga kita bergantung pada olahan dalam kemasan, pada air olahan dalam kemasan. Jadi maksudnya seperti ini, seiring dengan jumlah penduduk, maka ketersediaan air bersih itu akan berkurang ya. Kenapa? Ya banyak orang, makin banyak berarti kan makin banyak sampah juga. Kemudian sekarang sih siapa sih yang masih minum pakai sumur, karena nggak semuanya bisa bikin sumur, atau bahkan kondisinya nggak terlalu bersih airnya, sehingga buat nyuci masih boleh lah, buat mandi masih boleh, tapi buat diminum kayaknya nggak.
Nah, untuk diminum kita sudah biasa menggunakan air dalam kemasan gitu. Dampak yang lain adalah terbatasnya lahan pemukiman dapat menyebabkan penduduk tinggal pada lahan yang tidak layak huni, seperti bantaran kali, di bawah kolong jembatan, dan itu juga memicu terjadinya pencemaran lingkungan, seperti nampak pada gambar di bawah ini. Pencemaran lingkungan berdasarkan sifat zat pencemar dibedakan menjadi 3 ya. Pencemaran biologis kalau disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit seperti salmonella yang menyebabkan tipes. Pencemaran fisik disebabkan oleh zat padat, cair ataupun gas yang mencemari suatu lingkungan. Ya, misalnya aja kayak debu itu kan juga udah mengganggu sistem pernapasan gitu. Pencemaran kimiawi disebabkan oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Ya, kalau misalkan dibuang ke sungai maka bisa mengganggu populasi atau komunitas makhluk hidup yang ada di sana. Bahkan sampai kematian ya. Pencemaran lingkungan berdasarkan polutan. Kita akan belajar pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke, pencemaran udara dulu. Gas pencemar antara lain adalah karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, nitrogen dioksida, belerang oksida, belerang dioksida. Dan gas-gas tersebut dapat menimbulkan peristiwa hujan asam, penipisan ozon, bahkan pemanasan global. Asalnya macam-macam ya, biasanya dari pembakaran ya, pembakaran yang tidak sempurna, mau dari kendaraan maupun dari pabrik. Nah, kita ngomongin yang pertama dulu, yang mengenai hujan asam ini yang karena SO2 dan NO2 ya, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Ini berasal dari pabrik gitu ya. Kemudian ke atas terjadi oksidasi, kemudian turun ke bawah kembali dalam bentuk asam nitrat HNO3 dan juga asam sulfat H2SO4 yang kalau dalam dosis yang cukup tinggi keasamannya bisa membunuh tanaman, meracuni perairan dan lain-lain. Nah, penipisan ozon karena CFC. Ya, CFC itu kan juga bisa dihasilkan oleh berbagai macam produk. Kalau zaman dulu kulkas, kemudian semprotan aerosol, dan ini bisa menyebabkan bagian sinar matahari yang berbahaya, intensitasnya masuk ke bumi tanpa difilter dengan baik, bisa menimbulkan penyakit seperti katarak, kanker kulit, bahkan gangguan kekebalan tubuh seperti itu. Nah, kemudian efek rumah kaca dan pemanasan global. Mungkin efek rumah kaca dulu ya. Jadi rumah kaca seperti ini itu bisa dipakai untuk memerangkap energi panas. Jadi harusnya kan kalau sinar matahari itu masuk dipantulkan lagi, tapi pada kenyataannya tidak semua bisa dipantulkan, dan sebagian akan membuat suhu di dalam rumah kaca ini, atau nggak harus dari kaca sih, bisa juga dari plastik, itu suhunya lebih tinggi dibanding yang di luar. Nah ini ya, nah gas rumah kaca itu yang utama adalah CO2 atau karbon dioksida, dan gas-gas yang lain ini membuat suatu lapisan di bumi sehingga sinar matahari dengan energinya dilepaskan ke bumi itu harusnya bisa dipantulkan kembali, tapi ternyata ada bagian yang diperangkap. Akibatnya apa? Ya suhunya meningkat. Kalau suhunya meningkat gimana? Esnya bisa mencair gitu kan, sehingga kemudian permukaan air laut bisa naik. Kalau permukaan air laut bisa naik, berarti bisa jadi pulau-pulau yang tadinya kelihatan jadi tenggelam. Pencemaran air. Penyebab pencemaran adalah limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan. Nah, kita ngomongin yang limbah pertanian aja deh. Kelebihan pupuk, terutama pupuk buatan yang terbawa ke sungai karena kebanyakan kemudian kena air hujan ngalir ke sungai, menyebabkan kandungan pupuk tadi menyuburkan tanaman air tertentu, atau yang disebut sebagai eutrofikasi seperti gambar ini. Ini tuh air loh ini. Cuma di atasnya ada berbagai macam ada banyak tanaman air yang subur di sini sehingga tidak kelihatan kan bawahnya. Nah, ini ada akibat buruknya ya. Karena kalau yang di permukaan ditutupi seperti ini, cahaya tidak dapat menembus ke bawah sehingga perairan ini miskin akan oksigen, fitoplankton terutama ya. Jadi kekurangan sinar matahari sehingga dia juga tidak bisa menghasilkan oksigen dalam jumlah yang cukup. Itu bisa menimbulkan kematian populasi organisme air tertentu. Cara ngatasinya gimana? Ya harus diangkat aja ini ya, diangkat gitu. Kadang-kadang juga ada ini bukan yang kecil-kecil gini, tapi juga ada yang itu eceng gondok. Eceng gondok kalau kebanyakan juga sama aja.
Pencemaran tanah, nah itu sampah kan dua macam, organik yang bisa diuraikan, anorganik yang nggak bisa diuraikan kayak plastik. Sampah anorganik yang susah sekali terurai dapat mematikan mikroorganisme penyubur tanah sehingga tanah menjadi tandus dan tidak dapat ditanami. Sebagai akibatnya, daerah tersebut akan rawan banjir, erosi, tanah longsor, juga dilihat juga tidak enak seperti itu kan. Nah, pencemaran suara itu kita perlu tahu batas normal yang bisa ditolerir manusia itu biasanya berkisar antara 10 sampai 80 desibel. Bunyi di atas 80 desibel sangat tidak nyaman dan kalau di atasnya lagi bisa menimbulkan gangguan pada sistem pendengaran. Yuk kita lihat skala desibelnya ya. Oke, ini skala desibel yang saya dapatkan di mana percakapan biasa tuh di sini ya, sekitar 60 desibel. Suara nafas kan pelan sekali 10 desibel. Kemudian yang mulai very loud sudah termasuk keras tuh apa hair dryer, helikopter. Kemudian ini juga alat musik trombon itu extremely loud. Yang bisa menyakitkan adalah ini ya, firework, kembang api. Mungkin ini maksudnya yang kayak mercon itu. Bagaimana cara untuk menangani masalahnya? Untuk sampah kita bisa lakukan program mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang, mengganti dengan yang tahan lama. Mengurangi pemakaian plastik misalnya, memakai kembali yang masih bisa dipakai, mendaur ulang sampah plastik, kemudian mengganti barang yang punya ketahanan lebih lama, jadi nggak sering-sering mengganti. Kemudian pengolahan limbah pabrik untuk mengurangi tingkat racun. Pembangunan industri yang jauh dari pemukiman, tapi ini tentu saja akan menimbulkan cost atau biaya lagi ya, tapi ini lebih aman. Konservasi keanekaragaman hayati melalui hutan kota misalnya. Jadi hutan kota dimanfaatkan untuk menanam segala macam tanaman ya. Bahkan kalau memungkinkan juga ada satwa. Reboisasi dan jalur hijau, kemudian pemakaian pupuk organik kembali kita galakkan. Oke, sekian pelajaran hari ini, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.